Selamat pagi, Sugeng Enjang, Baraya, Sampurasun. Ada komen dari Ibu user 330070. Ayam potong itu sehat kah Pak Jess? Ya ayam kalau nggak dipotong ya nggak bisa dimakan Bu. Ya aku tuh dipotong dulu, baru diolah, dimasak begitu. Kalau ayam nggak dipotong nggak bisa dimakan, ya. Ayam potong apa? Kok ayam potong itu banyak orang beli itu kayak ayam brownies gitu. Ya itu ayam, ya kan ayam mesti dipotong dulu kan. Baru dimasak itu kan nggak masuk ayam utuh di gitu kan emang Ayam burung elang. emang tapi ibunya yang masuk apa ya Nah, kolongnya. terus gimana dong? Ya ayam mesti dipotong dulu, nanti pahanya dipisahin, dada mentoknya dipisahin. Satu ayam itu bisa dipotong jadi 4, bisa dipotong jadi 8, bisa dipotong jadi 12. Kalau mau nyilu-nyilu bisa dipotong jadi 16. Saya tahu karena saya bekas tukang potong ayam. Ya, ini ya Bu, tak ceritain ya Bu. Ibu perhatikan baik-baik ya. Sangat simpel sebetulnya. Semua makanan olahan skip, Westo, trust me. Apa itu makanan olahan? Makanan olahan itu ketika kamu memasak sudah mengolah. Contoh, ayam ketika kamu goreng dengan bumbu marinasi seadanya itu oke. Garam, lengkuas, kunyit, kemiri, cabai, bumbu-bumbu diulek, terus kemudian diungkep di ayamnya itu bagus, itu sehat. Tapi kalau kamu sudah membuat daging ayam kamu blender, dicampur telur 3, dicampur tepung, dicampur saus, dicampur dengan yang neko-neko tadi, ada tambahan ini, ada tambahan itu, ini sudah olahan. Jadinya nanti ada sosis, ada nugget, ada makanan-makanan olahan yang lain. Itu enggak bagus. Steak itu bagus. Daging ya, sirloin, tenderloin itu steak bagus. Tapi kalau kamu makan steaknya adalah steak olahan, ya itu enggak bagus. Ya, karena apa? Karena ketika telur, ikan, daging, seafood dimasak, itu kadar gulanya naik 300 kali. Jadi itu sebabnya kenapa saya sudah tidak menambahkan nasi dalam menu makanan saya. Karena makanan saya tongseng, makanan saya soto kikil, makanan saya sop daging, makanan saya ikan bakar, makanan saya sop kaki kambing, makanan saya sate kambing. Nah, itu semua tidak perlu dimakan pakai NaNASIC gitu. Kenapa? Ya karena sate kambing itu dicocol kecap, itu unsur gulanya udah 300 kali. Makanya nggak perlu dicocol pakai kecap. Nggak perlu dimakan pakai nasi. Kalau kamu makan sate kambing dicocol kecap makan pakai nasi, itu gula yang kamu makan bisa 1000 kali loh. Kamu harus olahraga nge-gym itu paling tidak 1,5 jam. Kamu harus jalan kaki 10.000 langkah untuk membuang kalori itu. Mampu nggak? Yang ada kan kamu pulang langsung tidur. Nah itu jadi penyumbatan. Yang kamu kambing hitam kan nanti kolesterol. Padahal kolesterol itu nggak ada masalah. Kolesterol itu bukan penyakit. Kolesterol itu sahabat kesehatan kita. Kamu sudah dibodoh-bodohin dengan informasi-informasi yang salah untuk itu. Sehingga kamu hidup terfarmasi, minum statin sampai mati, ya minum clopidogrel sampai mati, terus minum furosemide sampai sampai off, ya. Minum minum formin sampai off. Akhirnya cuci darah. Kan itu yang terjadi lingkaran setannya kan itu. Tapi kamu nggak nyadar gitu. Kamu nggak nyadar ikut dalam kartel seperti itu kamu tidak nyadar. Nah saya sadar 8 tahun yang lalu. Makanya saya tidak mau. Saya udah terlanjur nih pasang ring nih di sini nih. Pasang ring. Kalau saya ikutin bisa 5 saya pasang ringnya. Tapi saya paham bukan itu masalahnya. Sehingga saya mulailah. Walaupun saya duduk berdiri itu nunggu waktu 5 menit. Saya mulai berdiri, duduk, sampai saya berjalan 1 meter, balik lagi, 1 meter, balik lagi, sampai saya bisa dalam waktu 3 tahun menyelesaikan jalan kaki 10.000 langkah.
Nah, cara-cara sehatnya seperti itu. Saya memberhentikan semua makanan olahan. Semua yang berhubungan dengan gula, saya berhentikan. Gitu. Itu caranya. Nah, kalau sekarang saya mau makan apa aja, bebas saya. Karena apa? Karena tahun 2022 saya udah stop OBAT. Bahkan OBAT yang dibilang saya bakal minum seumur hidup saya udah berhentikan tahun 2022. Nah, tahun 2022 saya sempat pergi ke dokter gigi. Dokter gigi nggak berani cabut gigi saya. Harus konsul sama dokter Jaja Enteu Tueng. Akhirnya saya nggak cabut. Dan setelah saya bebas OBAT, tidak minum macam-macam, hanya minum racikan macin satu hari 8-12 gelas. Ini gigi saya udah dicabut nih. Ah, paham. Bermasalah enggak? Enggak. Enggak ada masalah. Oh, itu salah satu contoh sehingga kamu bisa menimbang, memikir. Kan kita dikasih akal ya untuk cerdas ya, untuk bisa memilah, menimbang supaya oh ini saya mau lakukan ini enggak, kan kita yang memutuskan. Saya kan cuma bacot aja begini, dibully ya, dimaki-maki ya, ya enggak masalah, ya enggak masalah. Tapi saya mengalami keajaiban itu. Iya benar. Ketika saya tahun 2019 punya masalah jajaan TU Tueng dan kaki ngitem semua itu semua orang di sekeliling saya ketakutan. Sampai akhirnya saya memutuskan change 180 derajat. Bukan change 360 derajat ya. Change 360 derajat yang balik ke awal. 360 derajat saya stop makan nasi. Saya paksa saya berdiri duduk. Saya paksa jalan kaki walaupun tidak bisa keluar rumah. Sampai akhirnya saya bisa paksa jalan 100 meter, balik lagi. Sampai saya coba jalan kaki nyeker, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Melepuh semua kaki saya, sengaja di atas konblok itu. Siang-siang, jam 1, jam 2. Nah, itu cara saya. Bayangkan Bu, sampai habis-habisan nggak ya? Tahun 2023 itu benar-benar drop habis. 2022 ya, drop habis. Tapi pemulihan itu terjadi. Kapan ya? Ketika saya mulai memberhentikan semua itu. Gitu. Makanan olahan stop aja. Susu itu bukan minuman kita. Ya, orang-orang kayak kita ini bukan minumannya susu. Salah kalau kita minum susu. Susu itu minum pemiliknya, minuman pemiliknya. Susu sapi ya buat anak sapi. Nggak ada susu sapi dewasa minum susu, nggak ada. Ya, susu sapi buat anak sapi, susu kambing buat anak kambing, susu orang buat anak orang. Jadi kalau kamu minum susu ya itu salah, itu kamu merebut jatahnya anak sapi. Jadi salah besar. Makanya setelah disapih itu bukan susu lagi makanan kita. Makanan kita setelah disapih itu adalah mengelola metabolisme tubuh untuk sel bisa menjadi makanannya sel. Ya, selnya harus kuat. Karena sel kan meregenerasi. Nah, sel yang rusak ini harus dimakan sama sel yang sehat. Gitu. Kalau tidak, jadi kanker. Jadi penyakit nih sel. Makanya jadi masalah di dalam tubuh. 3-5 tahun kalau makanan kita sembarangan, jadi itu. Ya, jadi pasti. Nah, itulah kebanyakan kenapa orang baru nyadar, kok tahu-tahu mendadak mak menduduk, oh sakitnya muncul. Ya karena dia tidak pernah sadar. Sel itu kan senyap kerjanya di dalam tubuh. Nah, kamu yang harus bertanggung jawab. Untuk apa? Menjaga tubuhmu tetap sehat. Gitu. Nah, kalau enggak ya selesai, enggak bisa. Ya, semua telur, ikan, daging, seafood yang dimasak tidak perlu dimakan pakai nasi. Kenapa? Karena sudah ada kandungan gulanya. Kecuali kamu atlet. Nah, itu terpakai untuk pekerjaannya dia. Karena atlet pagi jam 4 sudah latihan sampai malam jam 11. Dia latihan terus. Ya, sparring partner, fisik, semua dipakai. Kalau kamu cuma kerja di sawah, di pasar, kuli, kerjamu enggak banyak. Kerjamu banyak ngerokoknya. Ngapain kamu pusing? Kerjamu banyak nganggurnya. Kerjamu banyak jongkoknya. Apakah satu hari full 8 jam kamu nyangkul? Enggak kan? Nah, tapi yang protes seperti itu banyak ke saya dan dia bukan orang-orang seperti itu. Hanya karena mau membantah saya, tapi tidak pernah melakukan. Tapi kalau soal kerja jangan tanya sama saya, Pak. Saya pekerja keras. Jadi saya udah ngalami seperti yang kamu sudah pikirkan itu. Ya, itu caranya, Bu. Jadi sehat, bangun tidur, minum racikan macin. Tidak sarapan, tidak makan malam. Makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore.
Nah, jos banget.